Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, langsung saja ya kita bagikan kabar yang menyenangkan gitu ya. Insya Allah teman-teman, sekali lagi kita bantu doa yang sebesar-besarnya, yang mana Persib lolos dari 16 besar. Jadi lebih melaju, lebih tinggi lagi tentu saja. Dan sesuai prediksi yang mana sudah kita bicarakan 2 hari kemarin, dari 3 calon lawan Persib sebelumnya kan ada siapa? Chan FC dari Vietnam, ada Ratchaburi FC dari Thailand, ada juga Pohang Steelers dari Korea Selatan. Nah, kita kan sering membicarakan bahwa jangan dulu ketemu Chan FC yang dari Vietnam gitu ya, nggak apa-apa dah, mendingan langsung ketemu dengan Ratchaburi FC dari Thailand atau Pohang Steelers sekalian dari Korea Selatan, karena memang dari ketiga tim ini 5 laga terakhir mereka di liga teman-teman ini sangat tidak stabil gitu ya. Dari 2 Ratchaburi dan Pohang Steelers ini tidak stabil, dan hanya Chan FC saja yang memang agak sedikit ya stagnan atau sama permainannya bagus gitu ya. Nah, makanya ya alhamdulillah dikabul gitu ya doa kita, yang mana yang Atep juga tangannya mah aduh hatur nuhun Kang Atep gitu ya, karena dia berhasil mengambil Ratchaburi FC untuk menghadapi Persib Bandung di babak 16 besar teman-teman. Jadi nanti babak 16 besar akan dimulai tanggal 11 Februari 2026. Persib Bandung akan away dulu ke Thailand, dan tanggal 18 Februari giliran Persib Bandung yang akan bermain di kandang teman-teman. Nah, ini kabar pun sudah langsung tersebar gitu ya. Kenapa kita tidak langsung update tadi? Karena begitu pengundian selesai, begitu drawing selesai, wah kita riweuh nih nerimain telepon, nerima pesan, lalu juga WA dan lain sebagainya teman-teman. Jadi nggak berhenti gitu ya, telepon, ngobrolin ini, ngobrolin itu, sampai dengan yang hal-hal di luar yang jauh lah dari itu teman-teman. Jadi ya kalau kita lolos, katanya kita sudah dihadapkan pada tim yang kuat lainnya, antara tim Korea atau tim Jepang gitu ya, Pohang Steelers atau Gamba Osaka ini. Nah, makanya tidak tanggung-tanggung sepertinya teman-teman, karena kita sudah ditargetkan atau Persib sudah ditargetkan oleh manajemen untuk lolos ke 8 besar. Artinya 16 besar ini kita harus menang menghadapi Ratchaburi FC. Jadi setidaknya ketika kita menang, insya Allah gitu ya, kita menang akan menghadapi tim besar lainnya, yaitu tim Gamba Osaka dari Jepang atau Pohang Steelers dari Korea Selatan. Nah, 2 tim ini tentu memiliki pemain-pemain yang oke gitu ya. Nah, Persib nggak mungkin dong tinggal diam, apalagi putaran kedua di depan mata teman-teman, atau bursa transfer putaran kedua di depan mata, yang mana ini sangat menentukan sekali. Uang puluhan M yang akan digelontorkan Pak Glenn Sugita ini mudah-mudahan berdampak pada klasmen kita, atau ya kalau di Super League klasmen gitu ya. Mudah-mudahan kita juga masih bertahan untuk status juaranya sampai dengan akhir musim nanti, amin. Atau ya di ACL 2 atau di Laga Asia kita berhasil melaju setinggi-tingginya lah, atau bisa sampai final dan juara insya Allah teman-teman gitu ya. Tidak ada yang tidak mungkin sekali lagi di sepak bola, contohnya ini gitu ya. Makanya tadi juga sempat kita ngobrol, wah kenapa Atep akhirnya dipilih katanya. Jadi ini biar jadi kejutan, karena Persib Bandung sudah, bukan hanya Persib Bandung katanya, tim dari Liga Indonesia sudah lama tidak ada yang sampai ke babak 16 besar. Jadi ini bentuk penghormatan saja. Jadi kan terakhir Persib itu melaju tuh di musimnya Atep gitu ya, di ACL 2 gitu, di tahun 2015-2016 gitu ya. Jadi ya memang
dibentuk apa ya, penghargaan saja untuk Persib Bandung gitu teman-teman. Makanya wah ini ya bunga pisan lah gitu ya, karena kita juga kan bicara sesuai data dan statistik gitu ya, selalu data dan statistik. Kenapa milih ini milih itu. Nah ini juga memang Bojan pun sudah menanggapi teman-teman, Bojan Hodak sudah menanggapi hasil dari ya drawing ini, atau sebelum hasil dari drawing ini Bojan sudah mengatakan bahwa siapapun lawan dari Persib Bandung semuanya berat, katanya semuanya punya kualitas yang bisa dibilang bagus-bagus, tapi yang menjadi concern atau yang menjadi perhatian adalah Pohang Steelers, kata Bojan gitu ya, karena memang ini klub yang jarang dihadapi lah untuk tim di Asia Tenggara gitu ya. Nah untuk Ratchaburi dan juga untuk Chan FC ini menurut Bojan Hodak bisa lah katanya, ini mah berimbang dengan Persib Bandung. Nah jangan lupa juga teman-teman, Bojan mengatakan kenapa Ratchaburi dan Chan FC ini dianggap imbang dengan Persib Bandung, karena di awal musim ketika training camp, walaupun waktu itu kan belum banyak pemain yang bergabung gitu ya, pemain Persib juga masih belum komplit semua. Nah kita menahan imbang untuk Ratchaburi FC 2-2 katanya gitu ya, pada saat training camp awal dulu, bukan dulu dulu mah lama ting gitu ya, ya awal musim inilah ketika training camp di Thailand kita menghadapi Ratchaburi, hasilnya draw 2-2 dengan catatan tentu saja Persib Bandung belum menemukan satu skema permainan yang pasti. Persib Bandung juga masih belum banyak diperkuat pemain-pemain yang belum masuk, waktu itu belum ada Barba, belum ada Haye, belum ada Eli gitu ya, dan beberapa pemain yang lainnya. Makanya ya ketika besok menghadapi Ratchaburi lagi, nah kita juga sudah punya kekuatan baru lagi teman-teman, yaitu ya ketika pembelian pemain di bursa transfer putaran kedua besok. Nah ini juga tinggal 2 hari lagi ya untuk memasuki tahun baru, atau ya sekitar berapa ya, 10 harian lagi mungkin ya, 11 hari menuju bursa transfer putaran kedua. Dan tidak banyak yang tahu juga buat teman-teman, untuk pembelian pemain baru ini sudah bisa dilakukan. Maksudnya yang kalau mau beli pemain baru dikenalkan kepada publik, mau itu pemain barunya ikut latihan di klubnya gitu ya, saat ini boleh, namun tidak bisa didaftarkan sebelum ya bursa transfer putaran kedua ini dimulai. Jadi dengan catatan juga si pemainnya sudah melengkapi berkas administrasi gitu ya, menjadi ya kitasnya dan lain sebagainya gitu ya. Makanya ya kita tunggu saja lah, 11 hari ini akan sangat menentukan Persib Bandung melangkah sejauh-jauhnya di level Asia. Ini uangnya nggak main-main nih Pak Glenn Sugita teman-teman, bocorannya sampai dengan puluhan M lah gitu ya. Jadi wow, kita tunggu gebrakan apa dari Persib Bandung teman-teman. Nah ini kita lanjut lagi menuju ke ACL 2 gitu ya, atau menuju ke 16 besar. Setelah tahu ini juga pemain Persib ya beberapa memang sudah mempunyai satu ambisi khusus katanya gitu ya. Jadi kita juga ingin menghadapi siapapun nanti ya, ingin yang minimal mah tidak jauh-jauh, kata Adam Alis juga nggak jauh-jauh lah ya, kalau bisa mah lawannya yang dekat-dekat saja ya, maksudnya jauh tuh kayak ke Korea dan ya ya ke Korea lah, kalau ke Vietnam sama Thailand mah kan masih bisa dekat lah. Makanya ternyata terkabul juga gitu ya, kita akan menghadapi Ratchaburi FC di Thailand. Jangan lupa menghadapi tim Thailand kita juga punya track record yang bagus juga gitu ya teman-teman, menghadapi Bangkok United juga kemarin kita 2 kali bisa mengalahkan home dan away. Dan juga kalau untuk track record Ratchaburi dan juga Persib Bandung di ACL di babak penyisihan grup kemarin, Persib jauh lebih unggul daripada Ratchaburi. Kita hanya kalah 1 kali dan 1 kali draw, tapi kalau Ratchaburi itu 2 kali kalah gitu ya teman-teman. Makanya ya oke lah, ini masih menurut Bojan Hodak memang berimbang gitu ya, artinya berimbang bisa meren ini mah ya teman-teman. Jadi insya Allah lah kita doakan. Aduh bunga pisan lah saya dengan ya, jangankan kami gitu ya tim redaksi yang hanya
data dan statistiknya mungkin masih kurang dibanding tim pelatih. Tim pelatih Bojan tuh keren loh teman-teman, jadi punya analisnya ini itu. Bojan juga punya analis sendiri gitu ya, jadi ya mengumpulkan data itu sangat cepat gitu. Apalagi sekarang sudah tahu lawan dari Persib Ratchaburi FC, wah Bojan mah meureun guys, satset lah gitu ya, sudah ada di pikirannya. Namun ya ini tulisan dari Bojan Hodak yang mana kita akan fokus dulu ke dua laga terakhir, katanya menghadapi Persik Kediri tanggal 5 Januari dan menghadapi partai terakhir di putaran pertama ini menghadapi Persija Jakarta di tanggal 11 Januari 2026. Nah, Bojan juga mengharapkan untuk kehadiran dari teman-teman bobotoh padatilah stadion katanya, tapi jangan aneh-aneh ya, jangan macem-macem, hanya padati, hanya dukung tim Persib Bandung saja. Karena dengan mendukung itu bahwa satu kelemahan tim itu sudah bisa kebaca, yaitu mereka tidak nyaman ketika banyak supporter yang datang dengan mendukung tim tuan rumah gitu ya. Jadi untuk tim tamu ini sangat tidak nyaman bermain di bawah tekanan supporter katanya. Jadi mangga teman-teman disiapkan saja untuk hajat besar di tanggal 11 Januari gitu ya. Amin. Jadi selanjutnya apa? Kita bacain beberapa pertanyaan dulu aja ya gitu ya, biar makin asik nih suasananya. Minimal data dan statistiknya sudah sesuai dengan yang tim redaksi susun ya teman-teman. Jadi kita akan menghadapi Ratchaburi FC. Baik, ini ada pertanyaan yang pertama. Mau tanya Kak, kalau anak 14 tahun harus beli tiket mau nonton belum punya KTP, terus penukarannya apa bisa diwakilkan atau bagaimana? Kalau 14 tahun memang sudah harus mempunyai tiket. Jadi teman-teman kalau yang belum punya KTP ada namanya KIA atau kartu identitas anak. Nah, ini gratis ya, bisa bikin langsung di di Disduk Capil, atau ini akannya orang mana? Kalau orang Jawa Barat mah ada namanya aplikasi Salaman Plus. Nah, di situ isi saja datanya. Itu datanya bisa langsung nanti dikirim via aplikasinya, namun diambil fisiknya ke Disduk Capilnya gitu ya. Nah, tapi kalau ada di Bandung, si akangnya ada di Bandung, itu bisa langsung datang ke Mall Pelayanan Publik di Summarecon Bandung, itu bisa ditunggu bahkan gitu ya, hanya 2 jam sudah jadi untuk kartu identitas anaknya. Nah, mangga dimanfaatkan saja. Tapi kalau memang mau tetap nggak pakai tiket gitu ya, caranya ada 2. Satu, beli di calo gitu ya, walaupun tidak direkomendasikan karena masih banyak penipuan. Lalu yang kedua ya mungkin bisa membeli menggunakan KTP orang tuanya gitu ya, atau orang tuanya beli dulu tiket VIP. Nah, untuk anaknya bisa beli di Geraha Persib langsung teman-teman. Jadi 7-14 tahun masih pas lah gitu ya, masih boleh beli di Geraha gitu dan dapat potongan harga 20%, asal orang tuanya harus beli tiket VIP aja, semua jenis VIP gitu ya, mau VIP bawah, VBU, VBS, VBU Lounge itu bisa gitu ya. Lalu selanjutnya, tumben judulnya tuh pakai tanda tanya Kang. Wah, ini mah supados apa ya, ya seru lah gitu ya. Jadi ya kadang pakai kadang enggak, tapi ya alhamdulillah lah, selalu memperhatikan gitu ya si Akang ini, mah hatur nuhun. Lalu juga biar dramatis gitu cerita nama. Nah, lalu selanjutnya Kang, kira-kira kalau Allianz kerjasama Persib, apa mungkin CFG mau gabung? Nah, ini agak sedikit kurang bisa saya jawab sih sebenarnya ya. Pasti Persib ngambil salah satunya, dan ini pun sudah pasti ada pertimbangan, semua segala macam kemungkinan pasti sudah dipertimbangkan. Nggak mungkin 2 calon investor ini besar bergabung, walaupun mau, tapi kan pembagiannya nanti kumaha gitu ya. Saya lah agak sedikit susah, jadi ya harus memilih salah satunya gitu ya. Nah, milih yang mana? Milih Allianz atau CFG? CFG mah mungkin masih baru angan-angan, karena kan belum, Kang Adi sendiri bilang belum ada obrolan apapun dengan CFG gitu ya. Kalau Allianz mah udah pasti udah puguh gitu ya, ada obrolan dan sudah
setidaknya sudah presentasi. Namun apakah memang Allianz atau ada calon investor yang lain? Nah, kita tinggal tunggu saja infonya dari manajemen Persib Bandung ya. Lalu selanjutnya, Kang Roni, apa ada bocoran bulan kapan Persib IPO? Belum, harusnya sekarang tuh sudah dari mulai bulan Desember tuh harusnya itu sudah gembor-gembor gitu ya. Tapi sekarang adem ayem aja gitu Persib Bandung. Jadi kalau IPO tuh minimal ya 3 bulan sebelumnya itu pasti rame, tapi sekarang belum ada kabar lagi. Jadi kita juga nggak bisa ngasih kepastian kapan akan IPO-nya ya. Lalu Kang, naha parfum ge dirajia pas masuk stadion, pas bade balik bade dicandak petugasnya teu aya. Ya, ini kan sudah kita infokan teman-teman, hati-hati jangan sampai ada barang yang dititipkan, karena pihak keamanan, mau itu steward, mau itu penjaga scan barcode, atau itu pihak kepolisian, tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang. Memang ketika masuk pintu stadion gate kedua gitu ya, atau ring kedua. Nah, ini ketika masuk misalkan bawa bawa botol, itu juga sebetulnya di ring ketiga sudah dipindahkan ke plastik. Jadi kalau botol mah insya Allah lah untuk ring kedua mah sudah nggak ada gitu ya, kecuali beli botol di UMKM yang ada di samping-samping stadion gitu ya, bukan yang di luar. Nah, tapi ya mau botol, mau korek api, kalau yang ketahuan, lalu juga ada parfum, botol parfum, itu karena bisa gitu ya, jadi bisa dilempar, alasannya begitu, bisa dilempar ke lapangan, bisa mencederai lah untuk singkatnya mah gitu ya. Nah, ini memang disediakan ada satu bangku khusus gitu ya, jadi disimpan situ, barang yang tidak boleh masuk disimpan aja katanya di sini, nanti bisa diambil. Tapi kenyataannya dari dulu sampai sekarang tidak ada barang yang kembali. Nah, ini memang sudah menjadi rahasia umum dan sudah menjadi fakta yang harus dibenahi gitu ya teman-teman, bahwa ya Panpel Persib harus segera dulu saya pernah ngasih masukan gitu ya ke Panpel juga, buatin aja satu satu ya kayak lemari barang penitipan lah gitu ya. Kalau memang tidak boleh dititipkan di lemari, ya lemari gitu aja, mau itu pakai kunci atau enggak ya terserah, yang penting ada yang jaganya juga. Nah, sampai sekarang belum ada, hasilnya yaitu banyak barang yang tidak kembali ketika mau diambil sama pemiliknya ketika laga sudah selesai gitu ya. Nah, inilah yang masih harus dibenahi oleh Panpel Persib. Lalu selanjutnya, Kang, kalau CFG gabung, apa benar namanya akan diganti? Nah, ini juga salah satu yang memang harus bicarakan lebih jauh mungkin ya. Jangankan CFG gitu ya, Allianz aja sekarang kan menemui beberapa kendala gitu ya, dari mulai penamaan stadion yang mungkin tidak boleh menghilangkan GBLA-nya, atau beberapa fasilitas di stadion GBLA yang tidak boleh dirubah kalau memang ada renovasi dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau nama pun ini akan bertabrakan dengan nanti dari dari izin PSSI, karena kan Persib salah satu pendiri PSSI, apakah boleh diganti atau bagaimana dan lain sebagainya. Jadi masih panjang prosesnya ke situ teman-teman. Jadi memang ya nggak tahu lah, mungkin ya manajemen juga sudah memperkirakan atau mempertimbangkan segala kemungkinan gitu ya. Ya minimal mah kalau memang CFG mau beli saham Persib, minimal ngobrol dulu dengan manajemen gitu ya. Ya sama kayak Allianz kemarin lah. Jadi ini kalah start aja menurut saya. Kalau Allianz kan udah ketemu Pemkot Bandung, udah ketemu stakeholder, pemegang pimpinan di PT PBB dan lain sebagainya. Jadi sudah ngebut nih kalau Allianz. Kalau CFG ya masih cicing dah, belum ada pembicaraan. Jadi prosesnya masih panjang lah gitu ya. Selanjutnya, wah ini senang nih saya nih bacain
teman-teman yang mau disapa katanya ya. Baik, yang pertama ada bobotoh di Babakan Sari, Rosella 99, Cimahi Tengah. Hatur nuhun. Lalu juga ada bobotoh di Pemalang, Jawa Tengah, asli Tasik, Sukaraja. Lalu juga ada bobotoh Viking, Cijatem, Sukanegara, Cianjur Selatan. Ada juga bobotoh di Sawah Lunto. Ada juga Kang Jana di Jatinegara, Jakarta Timur. Ada juga Kang Ukar di Ciampea. Lalu ada Ceng Maman di Ciledug, Taman Sari, Tasik. Lalu juga ada Boboko PPI Padalarang, Pak Asep. Lalu juga ada Kang Jainal di Jatiwangi. Lalu juga Kang Wayang Ejawanta, Viking Taiwan. Lalu juga Kang Aceng di Depok. Lalu ada bobotoh di Kuningan, Kadu Agung. Bobotoh Garsela, Kang Ervin Boboko Cijengjing, Ciamis. Bobotoh Tanjung Siang, Subang. Bobotoh Cilancang, Cikijing, Majalengka. Bobotoh Tampomas, Sumedang Larang. Bobotoh Pasir Rengit, Sumedang. Lalu ada juga bobotoh Viking Ranjeng, Bandung. Lalu ada Boboko Cikalong Wetan. Lalu ada juga Kang Widi Wahlam, Karangtengah, Sukabumi. Ada juga Abah di Cigadung. Wah, ini lalu apalagi masih ada? Oh, masih ada, masih banyak. Lalu juga ada tadi terakhir Abah Cigadung ya, Abah di Cigadung. Lalu juga ada Arsit, anak rantau Tasik. Oh, singkatan bukan Arasit, anak rantau Tasik ya. Etalah, dan nulisnya gitu ya, kita bacainnya juga gitu aja. Lalu ada bobotoh di Gading Tutuka, Soreang. Ada juga bobotoh di Cipendei, Kuningan. Bobotoh Distrik Serpong dan Pamulang, Tangsel, wah, Tangerang Selatan. Lalu juga ada bobotoh Luragung, Kuningan. Lalu ada Abah Hari di Jogja. Ada Bonjopi Alengka. Ada juga Kang Ujang di Korsel, Korea Selatan. Lalu bobotoh di Cimande, Bogor Selatan. Lalu juga ada bobotoh Gudeg Magnus, Cihanjuang. Ada juga Abah Dirman, Ranca Ekek, Kencana. Ada juga Kang Tatan Otoy di Bojong Soang. Ada juga Kang Doni Cipatik. Lalu ada Abah Ken di Jati Handap. Ada bobotoh di Karawang, bobotoh di Solok, Boboko Majalaya, dan terakhir bobotoh Cugenang, Cianjur. Hatur nuhun, bobotoh sudah kumpul di sini hari ini gitu ya, atau malam hari ini. Mudah-mudahan informasi yang kami berikan bisa menambah wawasan dan informasi terbaru mengenai Persib Bandung. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum, bobotoh, salam dunia.